Video kali ini saya akan bahas seputar bagaimana cara melihat perangkat yang terhubung ke WiFi kita. Sebenarnya ini adalah cara yang terbilang cukup lama dan pernah saya bahas juga. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Kebetulan di sini saya di thread ya. Ada yang menanyakan cara lihat device yang terhubung ke WiFi kita tuh gimana sih? Lemot banget. Dan sudah saya jawab pakai aplikasi ping saja. Nah, bagi teman-teman di ponsel Android ataupun di iPhone, teman-teman bisa buka Play Store saja, lalu ketik kata kunci Ping ya. Teman-teman tinggal langsung install dan download saja. Dengan aplikasi ini, teman-teman tidak perlu login dulu ke routernya jika hanya ingin melihat device yang terhubung ke WiFi kita. Nah, di sini ada pertanyaan lanjutannya, itu kok ada nama device-nya ya? Kalau nggak ada nama device-nya, cara tahu itu device kita apa bukan, gimana ya Kak? Oke, di sini saya sudah jawab, pasti ada Kak. Kalaupun nggak ada, itu pasti jadi generik. Nah, di sini saya contohkan menggunakan jalur WiFi yang perangkatnya terhubung hampir 200 ya. Teman-teman tidak perlu tanya ini dipakai apa. Nah, ini kebanyakan tulisannya generik seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, itu cara tahu nama yang generik gimana ya? Kan nggak tahu itu HP, laptop, device siapa. Oke, di sini saya akan jelaskan di laptop dulu saja. Untuk di laptop, teman-teman, cukup mudah ya. Oh ya, kita ke HP saja ya, karena nah di sini saya sudah menginstal untuk aplikasi pingnya. Di sini kebetulan ada 3 perangkat ya, tapi kebetulan tidak ada generik. Nah, cara tahu nama yang generiknya gimana Kak? Nah, ini misalkan sudah saya jawab ya. Kalau mau cek punya kakak mana gampang. Coba klik WiFi di HP kakak lalu cari alamat IP atau IP address. Biasanya di HP kakak pasti ada tulisan kayak gateway, gerbang IP, DNS, subnet, MAC address, lokasi IP yang sedang kakak pakai di HP kakak ada di alamat IP tersebut. Oke, kita asumsikan ini banyak di sini ya. Kita di komputer dulu. Nah, untuk di komputer teman-teman, jika pakai Windows 11, 10, 7 tinggal sesuaikan. Teman-teman bisa diklik di sini ya. Kebetulan ini Ethernet saya matikan dulu di network, internet setting, kemudian di change adapter option, di WiFi yang teman-teman hubungkan, klik kanan, pilih status, lalu pilih detail. Nah, di sini teman-teman IP address 4 ini adalah IP yang teman-teman gunakan yang terhubung ke jaringan WiFi. Berarti teman-teman catat 14 ya. Ujungnya 14. Oke, kalau kita perhatikan di sini ini ada 14. Berarti ini yang saya gunakan di komputer. Lalu bagaimana dengan di HP? Di HP teman-teman tinggal scroll saja. Nah, ini ya di HP, klik ya, tahan. Nah, sudah masuk seperti ini. Lalu teman-teman klik saja yang WiFi teman-teman gunakan. Nah, setelah seperti ini teman-teman scroll saja sampai ke bawah. Nah, di sini teman-teman perhatikan alamat IP-nya. Nah, di sini teman-teman alamat IP-nya adalah 192.168.13, ujungnya 13 ya. Nah, kalau kita cek di sini ada 13, berarti ini adalah punya teman-teman jika tulisannya di atas generik ya, tidak seperti ini. Begitu. Oke, cukup mudah ya untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan WiFi teman-teman ya. Setelah teman-teman tahu jika ada yang numpang ke teman-teman, sebenarnya di aplikasi ini teman-teman bisa langsung ngeblokirnya. Hanya saja di aplikasi Ping ini teman-teman harus bayar dulu ya, ataupun harus langganan dulu. Maka cara gratis yang paling murah adalah teman-teman langsung mengakses WiFi-nya ya. Misalkan di sini nih, teman-teman catat saja yang GT ini. Biasanya kalau Huawei, tulisan Huawei, jika router lain silahkan sesuaikan. Berarti ini adalah gerbangnya ya. Oke, untuk IP-nya teman-teman catat saya 192.168.1.1. Nah, di sini di komputer saya sudah buka 192.168.1. Ini untuk memblokirnya. Tetapi saya akan di HP saja. Nah, di browser HP teman-teman pakai Chrome saja, buka alamat IP 192.168.1.1. Lalu teman-teman login. Untuk loginnya tinggal disesuaikan dengan teman-teman. Di sini saya akan login menggunakan user saja, tidak akan menggunakan admin. Oke, setelah masuk teman-teman langsung saja cari bagian yang wulan-wulan seperti ini untuk blokirnya. Oke teman-teman, untuk di HP tinggal lanjut saja biar lebih jelas. Saya akan pindahkan ke komputer saja untuk interface-nya ya, karena sama saja sih. Oke, kita coba ini segarkan dulu. Oke, masih terbaca.
saya lanjut saja di teman-teman tinggal lanjut saja yang di layar HP ya. Ini saya tujuannya biar kelihatan menunya. Kalau di WLAN, di bagian WLAN, di WLAN basis, cari saja yang ada filter-filter seperti ini. Di sini kebetulan saya sudah menggunakan opsi filter ya. Nah, jika teman-teman menemukan dua opsi, sebaiknya menggunakan whitelist atau blacklist. Saya selalu menganjurkan untuk selalu menggunakan whitelist. Alasannya sudah sering saya bahas ya. Oke, kalau di sini saya langsung pindahkan ke blacklist, kemungkinan yang komputer saya dan di HP juga akan langsung terputus ya. Nah, untuk menggunakan blacklist, teman-teman cari dulu ya di sini ya, kita biar teman-teman tidak bingung juga ya. Saya akan coba HP saya akan blokir ya. Sebenarnya di aplikasi ini kalau teman-teman pakai yang gratisan memang terbatas ya untuk alamat MAC-nya, tetapi di sini kita bisa melihat perangkat apa saja yang terhubung, kira-kira seperti itu ya. Untuk pemblokirannya teman-teman catat dulu untuk alamat MAC-nya ya teman-teman. Misalkan HP teman-teman masuk ke halaman tadi ya, lalu pilih ini. Nah, teman-teman catat alamat MAC yang teman-teman gunakan ini ya. Ini kebetulan saya sensor. Teman-teman catat saja. Setelah teman-teman catat alamat MAC-nya, misalkan mungkin HP saudara, HP siapa saja, tinggal catat saja. Kalau sudah dicatat, teman-teman masuk ke halaman routernya ya. Karena ini saya sudah metodenya whitelist. Contohkan di sini saya akan hapus dulu yang sudah saya whitelist, ini yang sudah saya masukkan. Kita coba hapus dulu. Kita cek di HP dan terputus otomatis ya, karena sudah saya hapus. Nah, jadi teman-teman jangan langsung klik whitelist ya, karena kalau teman-teman tidak punya laptop itu berabe ya. Jadi caranya teman-teman ini di no filter dulu saja. Nah, ini pastikan di no filter ya. Misalkan jika ingin dua-duanya no filter dulu saja. Lalu teman-teman tambah di sini klik. Nah, ditambahkan dua-duanya, misalkan saya demokan di SSID 5. Nah, di sini nih. Perhatikan SSID yang aktif. Ini SSID 1 saya on, ini untuk yang 2,4, SSID 5 ini on yang untuk 5 GHz, berarti ada dua SSID yang saya gunakan. Teman-teman catat saja ya. Kemudian kita ini saya masukkan masih off posisinya, di access rule teman-teman tambahkan create, misalkan saya isi. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan punya teman-teman dua-duanya. Pertama yang 2,4 GHz ya, teman-teman tadi bisa lihat SSID 1, kemudian SSID 5. Ini SSID 5 sesuaikan dengan yang tadi ya, yang aktif. Lalu kita masukkan MAC address-nya yang di HP teman-teman. Nah, di sini saya terhubung lagi kembali karena kita no filternya di off-kan dulu ya. Masukkan MAC address-nya B6. Oke, kalau sudah teman-teman apply. Nah, ini sudah selesai. Kemudian teman-teman tambahkan juga untuk jalur yang 2,4, saran saya pasang dua-duanya ya. Teman-teman tinggal pasang dua-duanya yang untuk SSID 1. Caranya teman-teman cek lagi di WiFi-nya ya untuk MAC address-nya, karena setiap SSID MAC address-nya bakal berbeda ya. Lalu tambahkan juga yang lainnya, tinggal tambahkan misalkan untuk 2, GHz, kemudian untuk 5 GHz. Kalau sudah ditambahkan, minimal tambahkan 2, biar nanti teman-teman kalau ada salah input MAC address tidak berabe ya. Karena kalau salah input MAC address, teman-teman harus reset router. Nah, misalkan kalau sudah teman-teman baru pindahkan ke whitelist, ini saya rekomendasikan pakai whitelist saja. Lalu pilih apply. Metode whitelist ini cukup bermanfaat jika teman-teman mungkin ini ya, opsi barcode ya. Jadi dengan metode whitelist, opsi share barcode ini tidak akan berfungsi walaupun mungkin tetangga kita ataupun orang lain yang tahu sandinya itu tidak akan bisa terhubung ya, karena WiFi kita ini hanya mengizinkan perangkat yang memiliki akses kontrol berdasarkan MAC address yang sudah kita inputkan ya. Seperti saran saya, pastikan teman-teman jangan dulu mengaktifkan whitelist kalau perangkat yang digunakan di rumah teman-teman belum dimasukkan ke akses kontrolnya ya. Dan sesuaikan untuk SSID-nya juga mana yang teman-teman gunakan, kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.